Pentingnya berjejaring mungkin ya, tidak hanya antar desa, tapi juga kampus dan desa. Tapi itu dalam acara, maksudnya dalam konteks pembelajaran yang tadi itu mungkin tidak dibalik. Jadi kampus itu hanya seperti menara gading yang dia kemudian bicara soal teori-teori yang itu mungkin belum tentu juga bisa dipraktikkan di komunitas, tapi kita juga eh, belajar dari kampung, bukan belajar dari kampus. Nah, itu mungkin yang Ya. jadi menarik di sini ya, Mas ya. Apa sih yang disebut teori? Kalau berangkat dari pinggiran, entah itu kampung, kampus, kemudian desa, yang terjadi itu justru praktek teoritisasi, bukan penerapan teori. Itu urusan mahasiswa sebenarnya, penerapan teori mahasiswa S1. Tapi untuk institusi kampus yang dalam konteks ini saya tempatkan sebagai pinggiran, kan dia tidak dalam konteks kekuasaan, ya. Spirit-spiritnya justru melakukan teoritisasi. Tapi bagaimana caranya ngelola kemampuan-kemampuan itu? Kemampuan teoritisasi itu kan penelitiannya harus pakai apa ya, grounded research itu menurut saya, atau semi grounded research. Jadi harus berulang-ulang dan bertahun-tahun pada lokasi yang sama. Contoh kasus saja misalnya karyanya Clifford Geertz tentang negara teater. Dia meneliti konstruksi negara yang sangat berbeda dengan Weber. Weber itu kan kompleksitas kehidupan masyarakat dan dirasionalisasi sehingga menjadi institusi kekuasaan. Istilahnya birokrasi hidrolik, negara hidrolik. Tapi dia menemukan di Bali justru sebaliknya. Ini negara pertunjukan. Raja sebagai sutradara, pandita sebagai pimpro, petani sebagai penonton dan penata panggung. Semuanya sibuk menyiapkan upacara. Di mana desa? Desa jadi penonton dan penyiap penata panggung. Tarik-menarik antara negara model negara teater, ini negara drama, yang bisa kita baca ulang dengan naskah-naskah antropologi, etnografi, dan sastra, itu bertemu dengan gaya desa yang sangat rumit. Di situ Geertz menulis tentang subak. Semakin rumit dan kompleks desa itu dengan tradisi air, pengaturan air, tidak bisa diintervensi total oleh negara. Ini loh cara kampus misalnya kalau melakukan teoritisasi. Jadi tidak mengajarkan teori Weber sebagai pengantar. Ini kan kekeliruan kampus kalau saya bukan kampus STPMD mungkin ya. Saya bicara secara global aja. Secara umum kampus itu kan selalu bicara sosiologi Weber sebuah pengantar, sosiologi Parson pengantar. Nanti lama-lama berdesa, undang desa sebagai pengantar. Paham enggak? Ya enggak tahu. Tapi teoritisasi tidak berjalan. Nah, saran saya model-model Clifford Geertz di antropologi, etnografi, itu mampu membongkar teori-teori besar. Kemudian di dunia hukum juga begitu. Hukum itu dulu selalu membuat etnografi dan monograf. Pergi ke Tenganan, Karangasem, hasilnya Korn itu menulis tentang Republik Desa. Terus ada di Sumatera siapa lagi nulis. Akhirnya Van Vollenhoven merangkumnya. Oh, ini hukum adat, biar apa? Bisa bertarung di Belanda. Sejajar dengan hukum tata negara, hukum administrasi. Padahal sebenarnya itu nggak ada hukum adat. Yang ada itu adat hukum. Jadi suatu praktek-praktek otonomi misalnya ala kolonial, otonomi desa ala kolonial itu merugikan desa karena bercita rasa barat. Itu saya baca disertasi Belanda tentang otonomi desa ala kebarat-baratan. Jadi otonomi desa tapi dibaca sebagai Medebewin. Di konstitusi kita ada itu. Politik bantuan ke desa. Itu kan masa kolonial dikritik oleh ahli-ahli hukum yang penelitian di lapangan. Mereka melakukan teoritisasi orang-orang kampus dulu. Nah, arena kita apa sekarang? Kalau saya misalnya bersekutu aliansi dengan kampus, areanya ya musdes, ya forum-forum publik yang ada, deliberasi yang ada di desa. Musdes itu ya pencatatan praktek-praktek adat, debatnya seperti apa. Lalu kemudian ke pertemuan-pertemuan kecil mereka yang ada. Sehingga hasil dari kajian-kajian itu akan menghasilkan teoritisasi. Bukan sekedar mengenalkan teori
yang belum tentu punya spirit komunikatif ke desa. Iya, jadi tambah tertarik nih sebenarnya. Jadi harusnya memang untuk kampus ini memang PR-nya harus diperbanyak pengabdiannya ya Mas ya. Kalau di Iya, bahasanya betul. pengabdian. Dari pengabdian itu kemudian muncul temuan-temuan yang mungkin itu kemudian malah bisa menjadi senjata untuk membongkar teori-teori yang sudah ada. Nah ini menarik Persis, juga ini Mas. persis. Banyak contoh kok menurut saya yang cikal bakal itu terjadi ya. Hanya saja begini, cara berpikirnya, katakanlah sekarang kan ada Pak Suharyanto, ada Pak generasi-generasi awal itu siapa yang banyak membahas Bumdesa, terus kemudian Mas Toro. Posisi kampus itu kan kritik dan menjebol, ya kan, secara teori. Tetapi rekonstruksi itu harus berlangsung lewat kondisi praksis komunikasi di lapangan, dibawa lagi ke penelitian. Nah, kalau sudah oke dan bisa mengundang, ya kayak semacam ini, kita kan melipat ruang dan waktu untuk bisa mengontrol dan mengompori teori-teori besar itu supaya berubah. Nanti jadinya akan bermanfaat untuk pola pendidikan. Jadi anak didik kita, mahasiswa itu tidak keluar dengan hafalan desa undang-undang 5 atau 79. Ini kalau parah sekali kalau dunia hukum. Hafalan undang-undang semua secara doktrinal, tapi dia sama sekali tidak pernah membongkar apapun. Nggak berani, soal badan hukum desa aja saya kira nggak akan berani melawan diktat. Saya kira apa yang dikatakan Mbak Nining tadi, jejaring sosial itu adalah kata kunci. Kalau nggak ada jejaring sosial, kita nggak dapat informasi yang utama. Nggak bisa jadi penelitian, nggak bisa jadi satu pola kaderisasi atau pendidikan. Ini kan keutuhan Tridharma perguruan tinggi tetapi dibalik. Betul-betul. Jadi memang PR kita itu tidak hanya di pengajaran, jadi berhenti di bahan ajar, tapi yang di sini konteksnya adalah pendidikan. Jadi bagaimana mendidik, kemudian kalau tadi pesannya itu bagaimana nilai-nilai berdesa itu menjadi apa yang namanya sudah menjadi ruh gitu ya buat perjuangan teman-teman mahasiswa khususnya STPMD. Nah ini menjadi luar biasa. Jadi nilai plusnya begitu. Apalagi STPMD APMD ini Mas, ini kan sudah berdiri sejak tahun 65. Ya. Jadi sudah sangat tua di usianya yang 55 saat ini. Nah ini menjadi luar biasa PR-PR-nya tentang berdesa, tentu saja berbeda dari satu waktu ke waktu yang lainnya, apalagi sekarang pasca pandemi. Nah ini desa mau seperti apa, mau bagaimana, ini kan menjadi hal yang menarik lagi. Yeah. Nah yang kemarin juga untuk KKN itu juga kita juga mengalami apa namanya gimana gitu. Jadi dilema, kalau nggak dilakukan gimana, kalau mau dilakukan bagaimana caranya. Karena kan beberapa desa juga melockdown itu tadi Mas, jadi melockdown, jadi tidak bisa menerima yang dari luar. Nah kita makanya kemudian membuat inovasi-inovasi terkait dengan pengabdian khususnya dari teman-teman mahasiswa ini, akhirnya KKN-nya itu di desa masing-masing. Oh, yeah. Jadi bagaimana kemudian mereka tetap mengabdi ke desa, jadi bentuknya pengabdian juga sama seperti konsepnya KKN, tapi ini tidak berkelompok, tapi di desanya masing-masing. Nah ini kemarin untuk merespon COVID-19. Nah banyak sekali yang sudah diperoleh nih Mas terkait dengan jaringan, kemudian memang pentingnya berjaringan itu untuk media pembelajaran, kemudian juga muncul banyak gerakan yang tadinya berawal dari ngobrol sedikit, kemudian berteman sedikit, tambah banyak, dan kemudian menjadi jaringan yang solid dan kemudian membuat sebuah perubahan yang cukup substansial gitu ya. Yeah. Nah ini tentu saja ini dalam konteksnya sama, bagaimana kita berdesa, bagaimana memakmurkan desa, dan bagaimana memuliakan desa. Tentu saja dengan caranya dan bukan dari kacamata yang lain. Begitu mungkin Mas Anam pembicaraan kita pada sore kali ini. Saya kira ada satu lagi yang mungkin belum dibahas, tentang mazhab Timoho. Wah, iya betul. Mazhab Timoho kan sudah dideklarasikan. Saya kira kan di kampus STPMD sudah mulai banyak diskusi-diskusi soal itu. Saya melihat ada satu peluang sebenarnya dengan kondisi yang saya tadi sebut, ada fragmentasi dalam konteks metode gerakan berdesa.
Ada yang hanya mikirnya kalau nasib administrasi pemerintahnya, soal siltap misalnya, itu dirugikan, bisa aja ribuan orang demo. Akhirnya mengubah pasal 100 dalam PP itu. Soal BUMDesa kemarin juga gitu, nggak diakui badan hukum yang memang jadi persoalan antara kekuasaan negara, pasar dengan desa, itu diselesaikan dengan cara politik lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun itu membawa harapan baru ya secara normatif, tapi undang-undang ini kan, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan miskin legitimasi. Yang satu bicara norma, kaidah hukum, yang satu bicara fakta. Masing-masing tidak sepaham, tetapi tidak ada metode yang bisa menggabungkan itu. Saya mengikuti YouTube-nya Mas Toro dan STPMD. Berusaha membongkar itulah Mas Abdimo. Kayak kawan-kawan kayak Mas Ade Chandra dan teman-teman dosen-dosen STPMD senior lainnya, saya ikuti pola-pola cara membongkarnya. Kita perlu Mazhab Timoho ini membuat satu percakapan gitu ya, dibawa pada konteks meta berdesa. Kenapa meta berdesa? Kita akan membahas mengapa berdesa itu, apa berdesa itu, bagaimana jika berdesa memasuki kondisi pandemi, bagaimana jika berdesa itu dihadapkan pada konteks protokol kesehatan, benturannya apa yang terjadi. Dari sisi hukum itu akan terjadi, berarti obrolannya bukan lagi pada peraturan, tapi kemampuan kita mengelola opini-opini publik dari desa itu secara langsung, secara rasional. Apakah Mazhab Timoho melalui STPMD akan menyediakan satu ruang khusus, bukan ruangan ya, ruang khusus untuk bisa menjernihkan dan membuat pola-polanya. Siapa yang kemudian menyediakan dirinya sebagai juru bicaranya Mazhab Timoho. Kalau hanya diskusi menjebol, itu saya kira Mazhab Timoho lebih baik didukung oleh gerakan sastra, karena sastra itu punya kemampuan menjebol lebih baik daripada kajian-kajian yang rasional, mengkritisi ilmu pemerintahan, ilmu hukum. Sastra akan lebih cepat. Sastra menjebol, kemudian filsafat melakukan rekonstruksi, dan pendidikan akan bisa berjalan sih. Nah, kondisi demikian, maka Mazhab Timoho itu, yang belajar dari Mazhab Timoho, sudah punya nyali dulu. Nyali untuk bertanya. Ini kan kalau filsafat itu kan mengajarkan kita berani bertanya ya, meskipun resiko hidupnya kayak Socrates itu minum racun, Nietzsche gendeng ngomong sama kuda gitu. Tapi kalau berdesa saya kira harus rajin menulis supaya nggak gendeng, karena memang saya Mazhab Timoho itu dekat dengan kegilaan. Kalau nggak menuliskan apa yang dihasilkan dari lapangan dan kerja-kerja tekun, menurut saya akan mudah sekali jadi gila. Nah, yang terakhir, pola-pola komunikasi ke rakyat. Siapa sih koalisinya Mazhab Timoho? Ini menjadi PR besar buat kita semua ini. Nanti akan kita, mungkin kita akan gagas lebih serius tentang Mazhab Timoho, Mas. Besok saya juga akan wawancara dengan Pak Toro ini. Mungkin ini satu item yang mungkin bisa jadi isu menarik yang kemudian nanti bisa jadi mudah-mudahan tidak hanya proyek gitu loh. Proyek kan orientasinya uang, Mas. Biasanya kalau ada kemudian jadi proyek, tapi ini menjadi kerja-kerja yang tadi tetap perjuangan dan juga menjadi pengabdian, dan juga ini menjadi sumbangan terhadap keilmuan. Iya. Kira-kira begitu. Oke Mbak, terima kasih. Kita terima kasih, akhiri Mas dulu. Ano.